Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurana Anandila dari kelas 12 IPS 3, ingin menyampaikan materi dari mata pelajaran PPKN bab 3 tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Sebelumnya, saya akan menjabarkan materi-materi apa saja yang ada di dalam PowerPoint saya ini. Yang pertama ada hakikat iptek atau definisi iptek. Yang kedua ada perkembangan iptek di Indonesia dari sebelum abad ke-20 dan setelah abad ke-20. Lalu yang ketiga ada pengaruh positif dan negatif iptek dalam berbagai aspek. Aspeknya ini ada dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan perkamham. Lalu ada juga aspek teknologi informasi dan komunikasi, teknologi transportasi, kesehatan, dan pertanian. Lalu yang keempat, ada sikap selektif dalam menghadapi pengaruh kemajuan iptek. Sikap selektif ini didasarkan pada Pancasila dan didasarkan juga pada bidang politik ekonomi dan sosial budaya. Materi pertama yaitu hakikat iptek. Iptek sendiri itu adalah akronim atau singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana ilmu sendiri itu menurut KBBI artinya adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu. Lalu pengetahuan artinya segala sesuatu yang diketahui, dan teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Dari ketiga arti ini, maka iptek dapat diartikan sebagai pengetahuan suatu bidang yang tersusun secara bersistem tentang kepandaian manusia yang dapat diterapkan untuk menunjang dan memberi kenyamanan bagi kehidupan manusia. Lalu materi selanjutnya ada perkembangan iptek di Indonesia. Yang pertama ada perkembangan iptek di Indonesia pada sebelum abad ke-20. Pada bidang pertanian, nenek moyang Indonesia telah menciptakan sistem terasering. Sistem terasering ini diciptakan dengan baik sehingga irigasi di sawah dapat berjalan dengan lancar. Sistem terasering ini kira-kira telah hadir di Indonesia sejak abad ke-11. Lalu di bidang kelautan, contohnya ada perahu layar. Salah satu kemajuan teknologi pelayaran Indonesia ditandai dengan adanya perahu pinisi atau kapal pinisi dari Sulawesi Selatan yang pernah dipakai perjalanan dari Indonesia ke kota Vancouver di Kanada. Perahu pinisi atau kapal pinisi ini sudah ada sejak abad ke-14. Lalu di bidang busana, Indonesia mengenal teknologi membatik dan menenun yang kira-kira teknologi ini udah ada di Indonesia sejak abad ke-12. Lalu di bidang arsitektur, ada bangunan rumah adat dan candi-candi megah. Seperti contohnya Candi Borobudur yang diperkirakan dibangun pada abad ke-8 dan Candi Prambanan pada abad ke-9. Lalu perkembangan iptek di Indonesia berlanjut di abad ke-20 dan setelahnya atau sampai sekarang. Karena iptek di Indonesia dipengaruhi oleh warisan pada zaman kolonial Belanda, maka perkembangan iptek itu juga telah ada sejak masa kolonial. Contohnya pada lembaga penelitian didirikannya lembaga iptek, yaitu Royal Batavian Society of Arts and Science atau BGKW yang sekarang berubah namanya menjadi Museum Nasional. Lalu didirikan juga sekolah dan perguruan tinggi seperti contohnya Teh Hood School yang sekarang dikenal ITB dan Lanbow House School yang sekarang dikenal IPB. Lalu didirikannya juga Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia oleh pemerintah pada tahun 1967. LIPI ini didirikan untuk lebih mengembangkan iptek sesuai dengan bidangnya masing-masing. Seperti misalnya di bidang fisika, ada Lembaga Fisika Nasional atau LEN, lalu di bidang tenaga nuklir ada BATAN, dan di bidang penerbangan dan antariksa ada LAPAN atau Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, dan lembaga-lembaga lainnya. Lalu di bidang komunikasi, pemerintah pernah membeli satelit yang diberi nama Sistem Komunikasi Satelit Domestik Palapa atau SSD Palapa. Dan saat itu juga lembaga siaran radio dan televisi juga turut berkembang pesat. Sementara di bidang penerbangan, telah berkembangnya teknologi pesawat terbang. Lalu didirikannya juga Lembaga Persiapan Industri Penerbangan atau LAPIP sebagai perintis industri penerbangan Indonesia yang sekarang namanya menjadi PT Dirgantara Indonesia.
Lalu masuk ke pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek dalam berbagai aspek. Aspek yang pertama yang akan saya bahas yaitu di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertanahan. Aspek politik. Di bidang politik ini, iptek dikatakan telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan politik bangsa Indonesia yang selama ini dikatakan tabu. Kemajuan iptek juga menjadi nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi itu berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Namun nilai-nilai ini tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh sebagian masyarakat yang akhirnya akan menimbulkan terganggunya stabilitas nasional. Contoh pengaruh positif di aspek politik yang pertama, diskusi politik cenderung semakin terbuka dengan adanya siaran televisi dan radio yang menyiarkannya, sehingga rakyat Indonesia tuh tahu tentang diskusi politik yang sedang terjadi dalam negeri dan membuat rakyat mau untuk beropini guna membantu, memberi saran ataupun mengkritik politik yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua, terjadi pembicaraan hingga perdebatan publik atas kebijakan pemerintah atau RUU. Nah, hal ini dapat menjadi masukan untuk perbaikan kebijakan maupun RUU yang akan direncanakan atau dilaksanakan oleh pemerintah. Lalu ketiga, ada calon pejabat atau anggota dewan dapat menggunakan media sosial untuk berkampanye, sehingga para calon pejabat itu bisa berkampanye dengan biaya yang relatif murah. Lalu di pengaruh negatif, yang pertama ada banyaknya berita yang tidak benar mengenai kebijakan publik atau tokoh publik. Hal ini dikarenakan dengan orang-orang menjadi semakin mudah mendapatkan dan menyebarkan berita ke sosial media. Lalu yang kedua, kemungkinan terjadi perpecahan di masyarakat akibat fanatisme ketika mendukung satu calon dan menentang kelompok lawan. Lalu yang ketiga, adanya pemikiran-pemikiran tidak benar seperti terorisme dan separatisme dapat menyebar secara mudah dan cepat. Dan hal ini juga dapat mengganggu integritas bangsa Indonesia yang juga mengancam kesatuan bangsa di bidang ekonomi. Lalu di aspek ekonomi, pengaruh positifnya yang pertama, keterbukaan informasi mengenai perusahaan dan perekonomian suatu negara dapat menarik investasi dari luar negeri. Yang kedua, peningkatan teknologi dapat meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, konsumen mudah untuk mencari informasi dan membandingkan beberapa produk. Sehingga konsumen bisa memilih produk yang diperlukan dengan lebih baik. Lalu, terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi, serta meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara sehingga kemakmuran rakyat meningkat pula. Lalu di sisi lainnya, di pengaruh negatif, adanya kecenderungan sikap konsumerisme. Hal ini karena semakin mudahnya masyarakat untuk mengakses informasi dan membeli aneka produk. Lalu yang kedua, makin banyaknya pekerjaan yang diambil alih oleh teknologi. Lalu yang ketiga, ada terdesaknya barang-barang lokal karena kalah saing. Lalu perekonomian negara juga akan semakin dikuasai oleh pihak asing dan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam. Lalu di aspek sosial budaya, pengaruh positifnya pertama adalah mudahnya berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, informasi dan hiburan mudah diperoleh. Dan yang ketiga, informasi tentang budaya dunia dapat diketahui dengan mudah. Sedangkan di sisi lainnya, yang pertama ada kecanduan handphone, terutama pada remaja. Lalu kedua, ada maraknya budaya asing masuk melalui berbagai saluran informasi dapat mengikis budaya asli. Lalu munculnya sifat hedonisme dan individualisme, juga munculnya gejala westernisasi atau kebarat-baratan, lalu memudarnya kepribadian bangsa seperti semangat gotong royong, juga pudarnya nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu di aspek hukum dan pertahanan keamanan, pengaruh positifnya yang pertama adalah mempermudah kepastian identifikasi pelaku dan pembuktian kejahatan yang dilakukan pelaku. Jadi dengan adanya teknologi seperti pemeriksaan DNA, sidik jari, dan pemantauan seperti CCTV itu membantu aparat hukum atau kepolisian jadi lebih mudah untuk memastikan identifikasi pelaku sama membuktikan kejahatan apa-apa saja yang telah dilakukannya. Lalu yang kedua, membantu negara dalam mengatasi ancaman peperangan dengan negara lain. Sedangkan pengaruh negatifnya adalah yang pertama, adanya teknologi penyadapan yang dapat menyadap dan merekam pembicaraan di telepon.
Lalu kedua, pemalsuan identitas seseorang di dunia maya. Ketiga, pencurian data kartu kredit yang dapat terjadi secara elektronik. Lalu timbulnya tindakan anarkis yang mengganggu stabilitas nasional, serta berkurangnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan bangsa. Lalu masuk ke pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek dalam berbagai aspek, yang sekarang adalah aspek teknologi informasi komunikasi, teknologi transportasi, kesehatan, dan pertanian. Pertama di aspek teknologi informasi dan komunikasi. Pengaruh positifnya adalah memudahkan seseorang untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber. Lalu yang kedua, memudahkan seseorang untuk berkomunikasi dan juga memudahkan untuk mencari berbagai informasi. Lalu juga memudahkan seseorang untuk bertransaksi jual beli dan membantu dalam transportasi. Sedangkan sisi negatifnya adalah informasi yang diperoleh terkadang berisi informasi palsu atau berita palsu. Lalu banyaknya remaja dan anak-anak yang telah terekspos dengan konten pornografi juga dapat meningkatkan kasus perundungan melalui situs media sosial di internet atau yang dikenal sebagai cyberbullying. Lalu di aspek teknologi transportasi, pengaruh positifnya yang pertama, memudahkan seseorang untuk berpindah tempat, memudahkan proses pendistribusian barang-barang, dan berkembangnya sektor pariwisata. Lalu pengaruh negatifnya adalah adanya kasus penyelundupan barang-barang ilegal seperti narkoba atau obat-obatan terlarang lainnya, dan berbagai sarana transportasi yang telah ada di semenjak iptek ini menimbulkan polusi suara dan juga polusi udara. Lalu ada di aspek teknologi kesehatan. Pengaruh positifnya ditemukannya alat-alat bantu kesehatan yang membantu meningkatkan rentang hidup orang banyak. Lalu sistem pelayanan rumah sakit juga menjadi efektif dan lebih efisien. Teknologi juga memudahkan untuk melakukan tindak operasi. Yang kedua, pengaruh negatif. Pengaruh negatifnya itu obat-obatan akan menjadi berbahaya apabila dosisnya tidak berdasarkan oleh ketentuan dokter dan munculnya masalah moral baru yaitu cloning. Jadi cloning itu adalah salah satu bentuk penemuan terbaru yang masih menjadi perdebatan moral sampai sekarang. Apakah cloning ini layak dipergunakan atau tidak? Lalu di aspek teknologi pertanian, yang pertama ada pengaruh positif. Pengaruh positifnya itu adanya mesin seperti traktor membuat hasil pertanian dapat digunakan lebih optimal. Lalu munculnya pupuk sebagai untuk membantu petani dalam menambah produksi pangan, lalu juga penemuan budidaya seperti tanaman hidroponik, kultur jaringan memberikan dampak positif bagi pertanian. Yang terakhir, perkembangan bioteknologi menghasilkan tanaman hibrida yang lebih tahan penyakit dan lebih tahan lama usianya. Lalu di pengaruh negatifnya, yang pertama, obat pestisida yang berlebihan berdampak pada ekosistem sawah dan mengurangi kesuburan tanah. Lalu banyak petani juga yang kehilangan pekerjaan, dan perkembangan bioteknologi yang menghasilkan tanaman hibrida tadi dikhawatirkan memiliki efek negatif pada lingkungan hidup. Lalu masuk ke sikap selektif dalam menghadapi pengaruh kemajuan iptek. Yang pertama, untuk menghadapi kemajuan iptek, kita sebagai bangsa Indonesia harus mempunyai sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek itu sendiri. Jadi dalam pengembangan iptek di Indonesia harus didasari pada UUD NRI tahun 1945. Pengembangan dan pemanfaatan iptek di Indonesia ini nggak boleh bebas nilai, harus mempertimbangkan lingkungan dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan agama yang ada di Indonesia. Usaha pengembangan dan pemanfaatan iptek harus juga memiliki kearifan dan berpegang pada prinsip moral yang terkandung pada Pancasila yang juga disertai dengan etika dan rasa tanggung jawab. Pengembangan dan pemanfaatan iptek yang selalu disertai dengan etika dan rasa tanggung jawab itu akan mendapatkan hikmah dan terhindar dari kerusakan lingkungan hidup. Lalu yang kedua, untuk menghadapi pengaruh kemajuan iptek adalah dengan sikap selektif keuntungan dari kemajuan iptek dapat diambil dan dapat terhindar
pula dari dampak buruknya, karena semua pengaruh kemajuan iptek yang diterima telah melalui proses penyaringan terlebih dahulu. Nah, alat penyaringnya ini tersebut adalah Pancasila yang dapat dijadikan benteng kukuh dalam menghadang pengaruh negatif dari kemajuan iptek. Karena Pancasila dijadikan sebagai benteng dalam menghadapi pengaruh negatif iptek, maka sikap selektif yang dapat dilakukan juga harus berdasarkan kelima sila dalam Pancasila. Yang pertama ada sikap selektif berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa atau sila pertama. Sikap selektif ini berarti mengarahkan bahwa setiap perkembangan iptek semata-mata karena karunia dari Tuhan yang Maha Esa dan harus dipergunakan sejalan dengan perintahnya. Dengan demikian, beberapa tindakan seperti membantu terjadinya dialog antaragama, merawat lingkungan, dan tidak membuang sampah merupakan sikap yang sesuai dengan sila ini. Lalu, sikap selektif yang kedua adalah sikap selektif berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sikap selektif ini ditujukan bahwa penggunaan iptek demi kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia dan terkandung unsur penghormatan lebih kepada manusia sebagai makhluk ciptaan yang paling mulia. Oleh karena itu, dalam mengembangkan dan menggunakan iptek, pertimbangan yang digunakan itu apakah kemajuan dan penggunaan iptek ini dapat mengembangkan manusia. Karena kan pengembangan iptek yang dilihat dari beberapa bidang ini harusnya atau hendaknya dipergunakan untuk mengembangkan kehidupan manusia pada umumnya. Lalu yang ketiga ada sikap selektif berdasarkan persatuan Indonesia atau sila ketiga dari Pancasila. Sikap selektif ini mengajak rakyat untuk menggunakan hasil iptek untuk menjalin kerjasama atau solidaritas di Indonesia. Jadi pemanfaatan iptek itu bertujuan untuk memperkokoh kebinekaan negara Indonesia, dan pemanfaatan iptek itu sendiri adalah sebuah upaya untuk menyejahterakan sekaligus melestarikan segenap kebinekaan yang ada di Indonesia. Lalu yang keempat, ada sikap selektif berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan, atau sikap selektif berdasarkan sila keempat. Sikap selektif ini mengajak untuk rakyat ikut serta ambil bagian dalam tugas pemerintahan. Contoh kecilnya itu menjadi pengawas segala pengembangan dan penggunaan iptek di NKRI. Sikap selektif sesuai sila keempat ini juga mengajak kita untuk tidak tinggal diam, melihat penyalahgunaan iptek yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta meretakkan persatuan NKRI. Lalu sikap selektif yang kelima itu adalah yang berdasarkan keadilan sosial atau sila kelima. Sikap selektif ini memberikan pertimbangan kepada kita bahwa melakukan inovasi dan penggunaan iptek diperlukan semangat keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia. Dengan sila kelima ini, setiap warga negara turut serta dalam pengembangan dan penggunaan iptek demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, ada sikap selektif berdasarkan bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang pertama, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan atau kerjasama dengan negara-negara lain. Nah, untuk mencapai hal tersebut, maka kita sebagai bangsa Indonesia harus melakukan hal ini. Pertama, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Lalu yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Lalu yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Dan yang terakhir, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Lalu sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek yang kedua adalah di bidang teknologi. Sistem ekonomi kerakyatan yang dianut oleh masyarakat Indonesia sekarang ini merupakan senjata paling ampuh untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan iptek dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, kita sebagai rakyat Indonesia harus melakukan pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Yang ketiga, industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga nggak ada breakdown
ketergantungan terhadap barang impor dari luar negeri. Lalu yang keempat, diadakannya perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Yang kelima, tidak bergantung pada badan-badan atau lembaga multilateral ataupun internasional. Yang keenam, mempererat kerjasama dengan negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi negara-negara maju. Lalu sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek yang ketiga ada di bidang sosial budaya. Kemajuan sosial budaya yang sekarang ini salah satu ditandai dengan adanya kemajuan iptek. Nah, agar pengaruh positif dapat diterima dan pengaruh negatif dapat dihindari, maka dalam bidang sosial budaya kita harus mengusahakan perubahan nilai dan perilaku. Contohnya, pertama terbuka terhadap inovasi dan perubahan yang ada di Indonesia. Yang kedua, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Yang ketiga, dapat memanfaatkan kegunaan iptek dengan baik dan benar. Dan yang keempat, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Yang kelima, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Dan yang keenam, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.